Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan metodologi studi Islam walaupun secara daring. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pengampu metodologi studi Islam dan kepada teman-teman PAIB yang saya banggakan. Izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu pertama saya sendiri Siti Nisa Suganda, yang selanjutnya ada Dinar Muhammadina Ramadan Sumana dan Virgia Suhanda Putri. Dan untuk selanjutnya penyampaian materi tentang sunnah sebagai sumber ajaran Islam akan disampaikan oleh teman saya Virgia Suhanda Putri dan juga Muhammadina Ramadan. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian sunnah. Pendapat Taufikullah yang menyebutkan bahwa sunnah secara etimologi berarti jalan yang dilalui. Sedangkan menurut terminologi, sunnah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari, Taufikullah mengemukakan bahwa dalam melaksanakan apa yang telah diperkuat oleh Rasulullah dan beberapa pengecualian diantaranya, yang pertama, yang ditentukan dengan dalil khusus, seperti Nabi yang mengawini lebih dari 4 orang wanita. Yang kedua, Nabi sebagai kepala negara, sifat negara. Dalam hal ini, Nabi hanya meletakkan dasar-dasar yang esensial, umpamanya musyawarah dan mufakat, persamaan hak dan kewajiban, keadilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masalah-masalah keduniaan yang cenderung Nabi sebagai manusia. Sunnah menurut ahli usul fikih ialah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan ataupun takrir yang mempunyai hubungan dengan hukum. Makna inilah yang diberikan kepada perkataan sunnah dalam sabda Nabi, "Sungguh telah saya tinggalkan untukmu 2 perkara, tidak sekali-kali kamu sesat selama berpegang kepadanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Pembagian sunnah. Pada sunnah ada 3, yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah takririyah, dan yang ketiga sunnah fi'liyah. Yang pertama sunnah qauliyah ialah segala yang diucapkan Rasulullah baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Yang kedua sunnah takririyah adalah sikap diam Rasulullah saat mengetahui peristiwa yang dilakukan para sahabat, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik kejadian itu terjadi di hadapan Rasulullah SAW atau berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh karena Rasul diutus untuk menjelaskan syariat Islam dan menentang segala yang bertentangan dengan syariat, maka diamnya Rasulullah SAW berarti persetujuan dari beliau terhadap perbuatan atau ucapan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang materi pembagian sunnah, yaitu sunnah fi'liyah atau sunnah amaliyah. Sunnah fi'liyah yaitu segala perbuatan Rasulullah SAW yang dilihat oleh para sahabat mengenai masalah ibadah, muamalah, dan sebagainya. Seperti cara Rasulullah SAW melaksanakan sholat, puasa, haji, dan lain-lain, para ulama membagi sunnah fi'liyah dari segi kekuatan untuk diteladani dan mengikat ke dalam 3 bagian. Yang pertama, perbuatan Rasulullah SAW sebagai manusia biasa atau berupa adat kebiasaan seperti cara makan, minum, duduk, berdiri, berpakaian, memelihara jenggot, dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan Rasulullah SAW yang dikhususkan hanya untuk Rasulullah SAW, seperti
wajibnya sholat duha, witir, tahajud, tengah malam, dan berkurban. Yang ketiga, perbuatan Rasulullah SAW yang berisi penjelasan hukum seperti tata cara sholat, puasa, cara melakukan jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Kedudukan sunnah. Kedudukan sunnah dalam Islam sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah konsensus dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini, sunnah menjadi dasar hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsi sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Mayoritas sunnah relatif kebenarannya. Urgensi sunnah dapat kita ketahui dari segi dilalahnya atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, yaitu sunnah berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga hukum itu memiliki dua sumber, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama dan sunnah sebagai ta'qid, penguat. Yang kedua, memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global, atau bayan al-mujmal. Memberikan batasan terhadap hal-hal yang belum terbatas atau taqyid al-mutlaq. Memberikan kekhususan atau takhsis ayat-ayat yang bersifat umum atau takhsis al-am, dan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Al-Quran. Yang terakhir, sunnah sebagai pembentuk hukum baru yang belum ada dalam Al-Quran, sehingga sumber yang digunakan adalah sunnah, seperti masalah sanksi terhadap pezina yang sudah bersuami.